Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga Skaudi semua. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli. Yang kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang dikirimkan oleh Mbak Rahma ya, salah satu kontributor kita yang bercerita tentang sebuah rumah yang janggal, yang mana tempatnya janggal, terus interiornya janggal, kemudian listrik yang seharusnya ada terjangkau gitu ya, tapi tidak ada listrik di rumah itu. Ya pokoknya nanti saya ceritain lah. Sebelumnya buat warga Skaudi semua yang belum subscribe channel ini, silakan di subscribe dulu, di like, di komen kalau perlu, dinyalakan lonceng notifikasinya ya. Dan kita langsung aja, ini dia mencekam menceritakan email kamu. Mamaku adalah seorang single parent menghidupi 2 orang anak yang semuanya masih bersekolah. Apa aja beliau lakukan selama itu baik dan halal. Dari berjualan tempe dan tahu di pasar, mencuci dan menyetrika orang-orang yang membutuhkan, kemudian ya membantu orang lain yang memerlukan jasanya dengan segenap hati. Beliau mendapatkan upah yang sebenarnya tidak seberapa ya. Kami, anak-anak mama, tidak ada yang malu. Apa yang bisa kami lakukan untuk membantu mama, ya pasti akan kami lakukan dengan rasa ikhlas dan senang hati. Siang itu mama pergi untuk menyetrika di rumah salah seorang tetangga. Kita sebut aja namanya Bu Misna. Mama ini kalau kemana-mana mengendarai sepeda ontel warna hitam kesayangan kami ya. Yang sebenarnya rumah Bu Misna ini tidak terlalu jauh. Ya 500 meter saja ya. 500 meter kalau menurut kami yang biasa berjalan kaki itu tidak jauh. Daerah tempat kami tinggal bisa dibilang kota tapi belum begitu padat ya. Masih ada banyak area hijau kayak hutan-hutan kecil, sawah, dan ada beberapa tempat memancing yang ini ya, memanjakan mata sebenarnya. Rumah-rumah di sini juga tipenya beragam, ada yang megah, ada yang ya megah tuh maksudnya 2-3 lantai gitu ya. Ada juga yang bahkan terbuat dari kayu ya, rumah panggung seperti itu masih ada. Dan rumah gubuk juga masih ada. Ya kayak rumah kami ya salah satunya. Tapi alhamdulillah walaupun gubuk setidaknya kami tidak kepanasan dan kehujanan. Akhirnya mama nih sampai ke rumah Bu Misna yang merupakan ASN ya atau aparatur sipil negara. Mama melaksanakan tugasnya mencuci dan menyetrika. Dan sebelum pulang, Bu Misna mengatakan kepada mama bahwa saudaranya Bu Misna, saudara kandungnya ya, itu namanya Bu Rumana, itu bakalan pulang kampung. Ya, jadi rumahnya nanti tuh bakal ditinggal dan rumahnya masih ada di daerah dekat-dekat situ ya. Jadi Bu Misna nih bilang kalau berkenan atau berminat, mama itu disuruh untuk menjaga rumah Bu Rumana selama Bu Rumana pulang kampung. Gitu. Dan ya singkat cerita mama setuju, lumayan ya, katanya upahnya lumayan, jadi ya udah diambil aja sama mama. Singkat ceritanya, mama dan Bu Misna berkunjung dulu tuh ke rumahnya Bu Rumana, ke daerah situ. Jadi rumah panggung itu ternyata memang ada di tengah-tengah sawah. Dan selama ini sih kita tahu ya rumah itu ya, cuma baru tahu kalau ternyata yang punya rumah itu tuh adalah adiknya Bu Misna gitu. Dan akhirnya kita masuk, maksudnya mama dan Bu Misna ya, disambut oleh ya Bu Rumana dengan wajah yang ramah. Kemudian ngobrol-ngobrol dan Bu Rumana bilang mau pulang kampung lusa dan butuh bantuan seseorang untuk menjaga rumahnya selama dia pulang kampung. Dan Bu Rumana bertanya kepada mama apakah mama berkenan untuk menjaga rumahnya, dan tuan rumah itu juga bilang ya, atau Bu Rumana ini juga bilang bahwa memberikan mama apresiasi yang sepadan karena sudah mau membantunya.
Ya, adik yang saya yang kecil nih mau masuk sekolah ya, jadi butuh uang untuk pendaftaran dan segala macam. Ya alhamdulillah dengan adanya pekerjaan ini jadi kesempatan untuk mama. Dan pekerjaannya juga kan sebenarnya sederhana ya. Jadi pekerjaannya itu datang sore, menginap di sana, pagi hari bersih-bersih sedikit, ya kayak nyapu, kemudian beres-beres gitu ya. Dan ya rutinitasnya setiap hari seperti itu aja. Gak terlalu repot sebenarnya. Dan lusa, ibu Rumanah ini berangkat pagi-pagi sekali. Mama menyempatkan mampir sebentar mengambil kunci sebelum bekerja di rumah Bu Misna. Tidak ada pesan apa-apa, tidak ada wejangan apa-apa yang diberikan Bu Rumanah untuk Mama. Beliau cuma berkata titip rumah saja, jangan pernah ditinggalkan sampai kami kembali, katanya seperti itu. Dan selepas Bu Rumanah berangkat menggunakan beberapa mobil ya, Mama mengunci pintu, mengecek kembali apa-apa yang seharusnya menyala itu tidak menyala ya, kayak kompor, listrik gitu ya. Pokoknya semua pintu sudah tertutup rapat, jendela sudah tertutup rapat. Dan tibalah sore hari sebelum bekerja di rumah Bu Rumanah ini, Mama menyempatkan diri untuk pulang ke rumah sebentar. Jadi Mama kan bekerja di rumah Bu Misna juga tuh dari pagi sampai siang. Nah siangnya Mama pulang dulu sebentar. Mama ini mengajak saya untuk menginap di sana. Nggak ngajak yang bungsu ya. Yang bungsu dititipin ke nenek gitu. Jadi ya karena ini malam pertama ya untuk menjaga rumah Bu Rumanah. Ya tahu khawatirnya nyenggol barang ini itu yang harus dikasih tahu dulu nih si bungsu. Oh ya adik saya ini perempuan namanya Arum. Jadi malam pertama cuma saya sama mama yang nginep di rumah Bu Rumanah. Dan ketika saya sampai sana saya kaget banget ternyata di rumah itu belum ada aliran listrik. Ya memang beberapa rumah termasuk gubuk saya juga belum ada aliran listrik ya, tapi untuk rumah yang ditinggali oleh orang berduit tuh kayaknya agak aneh aja ya. Mama menjawab ya memang seperti itu, rumahnya benar-benar berada di sawah ya. Terus mungkin orang PLN belum sempat untuk mengurus listriknya, jadi rumah itu belum memiliki aliran listrik. Mungkin seperti itu. Jam 5 sore saya dan Mama menuju ke rumah panggung di tengah sawah itu dengan berbekal satu kantong kresek hitam berisi selimut, kayu putih, kemudian lotion anti nyamuk dan sebuah senter, lampu senter ya, model lama gitu ya. Dan kami menyusuri jalan setapak yang cuma muat untuk satu orang aja. Di sisi pinggir sebelah kiri yang berbatasan dengan tembok tinggi milik tetangga. Jadi rumah itu benar-benar berada di tengah sawah yang besar dan cuma sendirian aja rumah itu tanpa ada tetangga di kanan kiri. Jadi terasnya berupa teras besar dengan kaca jendela tanpa hordeng. Masuk dari teras itu langsung menuju ruang tamu yang besar juga dengan beberapa buah kursi jati. Untuk kamar mandi sendiri berhadap-hadapan ya, sehingga di depannya terbentuk sebuah koridor yang bisa dibilang cukup panjang. Di samping kanan dan kiri dinding kamar bagian luar itu terdapat bingkai-bingkai foto besar berisikan foto anggota keluarga Bu Rumanah ini ya. Setelah dari koridor yang cukup panjang itu kita bisa masuk ke dapur. Dapurnya besar banget. Ada meja dapur yang panjang, beberapa lampu templok berukuran besar. Itu tergantung di kanan dan kiri meja. Jadi ketika menuju kamar mandi kita harus membuka pintu dapur lebih dahulu tuh. Kamar mandinya ada di sebelah dapur. Dan akhirnya azan maghrib bergema. Kita masih bisa dengar azan itu ya, walaupun masjidnya agak jauh, cuma karena kita di tengah sawah yang suaranya itu bisa terbawa angin ke kita. Dan ya saya dan Mama siap-siap untuk menunaikan ibadah sholat maghrib.
Dan sebelumnya kita nyalain dulu tuh lampu-lampu teplok yang ada di tembok, di meja ya, di ruang tengah, di dapur, semuanya dinyalain dulu. Dan teras yang besar tanpa hording itu kami tutup pintunya karena mama takut kalau tiba-tiba melihat sesuatu, katanya gitu. Tapi ketika saya tanyain sesuatu itu apa mah, mama nggak mau jawab. Setelah menunaikan salat maghrib, saya biasanya kalau di rumah tuh baca-baca buku ya. Cuma saya kesini nggak bawa buku, jadi bingung mau ngapain. Dan mama menanyakan ke saya apakah saya lapar atau enggak. Saya bilang saya lagi nggak lapar. Terus kemudian mama jawab lagi, jangan sampai kamu kelaparan dan terbangun tengah malam. Mama jawab gitu. Nggak tahu ya apa maksudnya ya. Padahal kan bisa ya bikinin mie atau apa malam-malam ya. Cuma mama kayaknya takut untuk bangun malam-malam. Gak tahu kenapa malam itu kerasa begitu lambat. Jarum jam itu kayak lambat banget bergerak ya. Dan saking sunyinya malam itu selain suara binatang sawah, saya juga bisa mendengar suara detik jam. Ya, agak bener-bener hening aja gitu malam itu, nggak tahu kenapa. Kemudian awalnya sih baik-baik aja ya. Cuma dengar mama mendengkur ya, capean mungkin ya. Terus kemudian saya yang nggak bisa tidur tuh ngerasa bener-bener sendirian aja. Terus saya rapetin badan saya nih diselimutin gitu ya, tarik selimut. Kemudian saya ngerasain kalau hawa di sini tuh benar-benar bikin merinding, nggak tahu kenapa, kayak angin-angin yang berhembus di sela-sela rumah panggung itu menusuk-nusuk gitu ya. Nah terus karena nggak kuat dingin, walaupun udah pakai selimut ya, saya bangunin mama tuh. Mah bangun mah, ada kasur tipis atau apa gitu, ini dingin banget. Soalnya kita tidur di kayu nih, di lantai kayu ya. Terus mama bangun. Dia ke bagian ruang tengah. Di situ ada lemari TV, dan di dalam lemari TV itu ada kayak tumpukan bantal sama kasur tipis yang berwarna hijau ya. Terus dibawa lah ke saya, tapi mama ngomong, sebenarnya mama nih lupa nanya ke tuan rumahnya ya, apakah boleh dipakai atau enggak nih kasur ini. Terus saya bilang nggak apa-apa kali mah, ini kan cuma dipakai tidur doang, kita nggak mencuri gitu. Lagian dingin banget malam itu. Dan mungkin aja kasur itu udah disiapin ya, cuma lupa bilang, mungkin aja begitu. Akhirnya mama setuju tuh, dan kami tidur beralaskan kasur tipis. Walaupun beberapa kali terbangun di tengah malam. Tapi berapa kali pun kita terbangun di tengah malam itu ya alhamdulillahnya tidak terjadi apa-apa. Sampai tibalah di suatu hari ya, ini bukan hari kedua, kalau tadi di malam pertama tidak ada apa-apa. Entah di hari yang keberapa, waktu itu mama nih jatuh sakit. Mama demam yang sampai akhirnya tidak bisa untuk nungguin atau bermalam di rumah ini ya. Jadi mama nih menyuruh saya untuk nginep di sana. Ya memang saya masih kecil tapi juga sudah cukup berani ya. Dibilang kelas 6 SD waktu itu saya, dan anak-anak kelas 6 SD seusia saya pada waktu itu memang sudah beberapa sudah bisa mencari uang gitu, sudah bisa dibilang cukup bisa membantu keluarga. Akhirnya saya disuruh mama untuk nginep di rumah Bu Rumana dengan Arum, adik saya. Ya udah, karena sekali lagi ya, saya kalau diminta bantuan sama mama ya saya ikhlas dan saya siap untuk membantu. Saya akhirnya berangkat sama Arum ya,
naik sepeda ontel kesayangan seperti biasa. Arum nih sebenarnya sosok yang cukup berani juga, bahkan lebih berani dari saya. Kalau saya ini agak ada takut-takutnya ya, tapi Arum nih walaupun perempuan tapi dia lebih berani dari saya. Melihat rumah yang tanpa tetangga kanan dan kiri ini membuat Arum kayak terperangah gitu. Ini beneran di tengah sawah banget gitu ya. Arum ngelihat muka Arum waktu itu lucu banget. Dan kami berjalan beriringan menuju rumah besar itu. Arum naik lebih dulu ke tangga rumah itu. Kemudian saya ngikutin dari belakang dan saya membuka pintu kemudian masuk. Sore itu benar-benar udah petang ya. Kami menutup pintu dan menghidupkan lampu-lampu templok di ruang tengah, terus di kamar, terus lampu tempok yang ada di dapur juga ya. Gak tahu kenapa Arum kelihatan antusias. Dia kayak seneng aja ya ngelihat rumah yang begitu megah, yang begitu luas gitu ya. Dan dia membuka pintu menuju pintu kamar mandi dan melihat betapa sawah yang hijau itu bisa terlihat terbentang di setiap sisi di rumah itu ya. Kata Arum, bahkan Arum nanya, jadi rumah ini nggak ada bener-bener nggak ada tetangganya ya kak? Saya jawab ya memang begitu. Nah, azan maghrib berkumandang, saya dan Arum bersiap untuk sholat maghrib. Dan setelah sholat kami ngobrol-ngobrol sebentar, bercanda. Dan Arum ini nggak ada takut-takutnya ya, masuk ke dalam koridor panjang yang di kanan kirinya tuh terdapat foto-foto si pemilik rumah yang gambarnya tuh waktu itu masih hitam putih ya. Kalau saya sih jujur ada agak takut-takut nih gitu ya. Tiba-tiba mata di foto itu melirik gitu kan. Serem juga gitu. Tapi Arum mah santai aja. Nah, saya bilang udah deh jangan main di koridor itu. Udah sini main sama kakak aja. Nah kemudian Arum ngedeketin saya kan. Tapi aneh. Ketika ngedeketin saya, wajahnya tuh kayak tertunduk gitu. Dan rambutnya tuh menutupi sebagian wajahnya. Kenapa begini gitu ya? Saya goyang-goyangin bahu si Arum, terus nggak tahu tiba-tiba si Arum nih ketawa keras banget, hahaha katanya. Dia ternyata nggodain ya, nakut-nakutin saya. Ya saya kesel ya, tapi ya udahlah, ikut senyum-senyum aja. Akhirnya setelah lelah ngobrol dan bermain dengan Arum, saya coba untuk tidur. Kemudian Arum juga siap-siap untuk tidur. Nah, jadi inget kata-kata Mama. Katanya jangan sampai terbangun tengah malam. Dan sialnya, tengah malam Arum ini bangunin saya. Dia goyang-goyangin badan saya dan berbisik, "Kak, dengar orang yang lagi nangis gak?" Katanya gitu. Saya yang agak masih ngantuk ya, tapi ya terpaksa harus bangun dan mencoba menyelidiki apakah benar ini ada suara orang nangis gitu ya. Konsentrasi. Terus ya memang setelah saya dengar baik-baik, ada seorang perempuan yang lagi nangis dengan begitu lirih dan sedih. Nah, wow, itu udah cukup merinding sih ya. Terus Arum bangkit. Saya yang masih terduduk gitu ya, masih mencari-cari suaranya, masih memastikan. Ya memang suaranya udah terdengar, tapi ini suara dari mana gitu. Si Arum nih bangun bangkit, kemudian nyari tahu di mana suara nangis itu berasal. Terus saya pegang, "Arum mau kemana? Jangan," gitu. Tapi nggak dengerin si Arum nih. Jalan aja dia, jalan keluar kamar. Dan si Arum menuju koridor yang itu ya, yang menuju dapur itu. Terus kemudian saya mendengar Arum tuh buka pintu dapur. Kemudian udah tuh gak ada suara lagi, gak ada suara langkah, gak ada suara pintu kebuka. Kan ini rumah kayu ya, jadi kalau ada suara langkah itu kedengeran. Terus saya manggil tuh, Arum. Gak ada jawaban. Mau nyusul, lampu templok di kamar tuh udah dibawa sama Arum ya. Terus ya saya inget saya bawa senter. Karena saya bawa senter tuh. Nah anehnya,
lampu templok yang di dapur sama yang di ruang tengah tuh mati gitu. Kenapa nggak tahu gitu. Dan Arum sih tadi bawa lampu templok yang di kamar dan itu masih nyala. Harusnya kalau lampu templok itu nyala itu kelihatan lah ya, karena itu kan gelap banget. Kalau lampu Arum nyala itu pasti kelihatan Arum ada di mana. Tapi ini enggak. Ya udah, saya nyalain senter. Ya sialnya senternya juga ini agak ngadet ya, udah agak remang, mungkin baterainya habis. Jadi ketika dipukul-pukul gitu terang terus redup lagi. Ya udahlah, seadanya lampu aja walaupun redup. Akhirnya saya berjalan pelan-pelan tuh menuju koridor panjang yang ke arah dapur. Terus melewati jajaran foto-foto keluarga yang hitam putih itu ya. Terus saya ngecek di dapur, Arum gak ada. Nah, saya ngecek di sebelah kiri itu kamar mandi ya. Dan kamar mandi pintunya itu terbuka. Dan refleks saya menuju ke kamar mandi menyorotkan senter ke beberapa sisi. Harusnya di kamar mandi itu ada Arum lah. Mau kemana lagi? Mau di dapur itu kan udah ruangan tertutup. Memang ada jalur pintu keluar gitu. Tapi itu semua terkunci gitu. Nggak mungkin Arum bisa keluar sana. Harusnya logikanya ada di kamar mandi karena pintu kamar mandi kebuka. Cari tuh pakai senter dengan remang ya, senter lampunya tuh. Kemudian Arum nggak ada di sana, tapi suaranya ada. Suara Arum gini bilangnya, pulang. Dia kayak merintih, kedinginan gitu ya. Wah, bingung saya. Terus tiba-tiba ada suara air nih di bak. Oh ya, di kamar mandi itu baknya cukup besar ya. Panjang, lebar gitu ya. Cukup besar untuk anak seumuran Arum. Itu mungkin bisa 20 anak ada di situ cukup ya. Karena saking besarnya bak mandinya. Kemudian saya ngelihat si Arum itu ada di dalam bak mandi. Lagi meringkuk, kedinginan. Wah, kemudian saya tarik. Arum nih nangis tapi ditahan ya nangisnya, cuma bilang pulang gitu. Akhirnya saya tarik, kemudian saya andukin tuh, terus saya gantiin bajunya. Dia minta pulang tetap gitu. Padahal saya bilang udah tidur aja di sini, tapi Arum nggak mau. Ya udah, akhirnya saya putusin untuk pulang. Dan waktu itu jam 1 malam. Saya ambil sepeda, saya pakaiin Arum jaket, segala macam, terus saya goes. Dan anehnya di perjalanan itu dari rumah itu ke rumah itu bau wangi bunga melati yang sangat-sangat menusuk hidung. Saya sampai goes sepeda ontel tuh dengan sekuat tenaga ya. Karena nggak tahu ya, nyium bau melati yang nggak biasanya dicium gitu ya malam-malam. Kemudian ada kejadian Arum tadi tuh berasa kayak lagi dikejar-kejar sesuatu aja. Sampai akhirnya saya bilang ke Arum, udah baca-baca surat yang Arum bisa. Saya juga sambil baca-baca ayat yang saya bisa. Akhirnya sampailah di rumah. Bau wangi-wangian itu udah hilang tuh. Ibu nanya, kenapa pulang? Enggak apa-apa bu, nanti aja ceritanya pagi, saya bilang gitu. Udah saya kunciin semua kok pintunya segala macam. Akhirnya ibu ya udah mau gimana lagi ya, karena ibu juga lagi sakit. Mama maksudnya. Nah, keesokan harinya Arum akhirnya cerita tuh ke kita. Jadi ketika malam itu ada yang menangis, Arum nih hafal betul dengan suaranya sebenarnya. Arum nih punya teman main yang rumahnya nggak jauh di situ ya. Itu namanya Sumi, dan mereka tuh sangat akrab. Dan karena hafal betul suaranya, jadi Arum tuh berani untuk menghampiri sosok anak kecil ini gitu. Dan ternyata setelah ditemui itu memang sosok ini menyerupai Sumi malam itu ya, jam 1 malam loh. Dan sosok Sumi ini mengajak Arum untuk bermain di kamar mandi dan berenang di bak mandi yang sangat luas itu. Dan lagi asik bermain, Arum sih ya nggak ngerti ya.
seneng-seneng aja diajak main sama anak seusianya. Dan lagi asik bermain, ternyata beberapa kali sosok itu mencoba untuk menenggelamkan Arum di bak mandi. Ya entah diajak main tahan nafas di air, atau ternyata pas kepalanya mau dikeatasin susah gitu ya. Dan beberapa saat kemudian wujud si anak kecil yang tadinya menyerupai sosok Sumi, yang tadinya wajahnya menyenangkan, itu tiba-tiba berubah menjadi sosok pocong dengan ukuran anak kecil. Arum yang bener-bener udah kehabisan energi gitu ya, kedinginan, ketakutan, itu udah kayak gak bisa lagi untuk berteriak manggil kakaknya, manggil saya ya. Dan akhirnya saya datang di waktu yang tepat dan alhamdulillah Arum bisa selamat gitu ya. Dan kalau dipikir-pikir sih kayaknya saya ngambil senter terus kemudian ke kamar mandi tuh jarak waktunya sebentar gitu. Tapi dari cerita Arum yang sempat main kesana kemari gitu ya, terus bercanda dengan si sosok Sumi ini, itu kayak jeda waktunya nggak sama gitu sebenarnya. Tapi ya itu yang dirasain Arum waktu itu. Dan setelah malam itu Arum nggak mau lagi diajak nginep di sana ya. Kalau mama sama saya ya karena mau nggak mau ya, itu udah tugas, udah dibayar juga. Jadi ya sudahlah. Memang ada beberapa cerita lagi yang belum diceritakan. Semoga nanti ada waktu untuk bisa menceritakan kisah-kisah lainnya. Oke, itu dia untuk mencekam kali ini. Terima kasih warga Sukawedi yang sudah mengirimkan cerita ini. Ditunggu kalau memang ada sequelnya, ada cerita lanjutannya. Dan buat warga Sukawedi juga yang punya pengalaman atau cerita horor, silahkan dikirim langsung ya ke email di podcast.ceritahoror@gmail.com. Jangan lupa di subscribe channel ini, di like, dinyalakan lonceng notifikasinya, dibagikan ya, di share ke teman-teman yang lain juga yang suka cerita horor. Saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.